Salam adik-adik, jumpa kembali dalam Golden Kids Online bersama Kak Upi di Minggu 28 Maret 2021. Kita sebelum bersama-sama mendengarkan firman tentang Yesus yang dielu-elukan, kita berdoa dulu yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau baik banget bagi kami. Kami berterima kasih karena Engkau mengasihi kami, anak-anak-Mu, dan kami diberkati setiap hari dengan kasih dan sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi setiap kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam firman tersebut. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak. Sekiranya Tuhan terus memberikan kesehatan dan juga sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat perayaan Paskah di Yerusalem, ketika orang banyak mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke perayaan itu, mereka keluar untuk menyambutnya. Yesus menemukan seekor keledai. Keledai itu seperti kuda, tetapi kecil ya adik-adik, keledai namanya. Yesus menemukan seekor keledai lalu menungganginya. Peristiwa itu telah tertulis dalam Kitab Perjanjian Lama sebelum Yesus datang ke bumi, yaitu yang berkata bahwa katakanlah pada semua penduduk Yerusalem, rajamu akan datang kepadamu. Dia rendah hati dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Banyak orang membentangkan jubahnya di jalanan, sementara yang lain melambai-lambaikan ranting pohon yang didapatinya. Orang-orang ini berteriak, "Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud. Tuhan memberkati dia yang datang dalam nama Tuhan." Segala sesuatu terjadi sama seperti yang Alkitab katakan akan terjadi. Nah, banyak di nubuatan di Perjanjian Lama yang digenapi oleh Yesus. Nubuat itu apa adik-adik? Nubuat itu adalah pesan yang Tuhan berikan kepada manusia tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan.
Ya, kita melihat dua pesan nubuat yang digenapi dalam cerita itu, yaitu Tuhan telah berjanji kepada Raja Daud bahwa salah seorang keturunannya akan menjadi raja selama-lamanya. Yesus menggenapi nubuat itu. Dia berasal dari keluarga Daud. Dialah raja di atas segala raja dan akan bertahta selama-lamanya. Alkitab juga berkata bahwa Yesus akan memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Ini salah satu nubuatan yang digenapi juga. Jadi ada dua nubuatan tadi adik-adik ya, yang sudah digenapi. Dan orang-orang yang menyembahnya dengan mengeluh-elukan dia, melambai-lambaikan ranting pohon palem dan meneriakkan kata-kata sukacita, mereka berpikir bahwa Yesus adalah raja yang akan menyelamatkan mereka dari penjajah Romawi. Mereka tidak sadar bahwa Yesus akan menyelamatkan mereka dengan cara yang berbeda, yaitu Dia datang untuk menyelamatkan dosa manusia dengan cara apa? Mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Dan hari ini kita menyembah Tuhan melalui apa? Pujian dan penyembahan. Tetapi lebih dari itu, kita menyembah Tuhan dengan hidup kita yang dipersembahkan sepenuhnya dan berkenan kepadanya. Yesus dielu-elukan dan banyak nubuatan yang telah terjadi, yang telah digenapi dalam hidup Yesus. Kita diingatkan bahwa firman Tuhan itu benar dan bahwa Yesus adalah Sang Putra Allah. Kita dapat percaya pada segala sesuatu yang dikatakan oleh Alkitab, dan itulah kebenaran dan Tuhan selalu menepati setiap janjinya. Jadi tadi adik-adik kita dapat menyembah Tuhan, kita dapat menyembah Yesus dengan meluangkan waktu bersamanya di dalam doa, membaca Alkitab, menyanyi lagu-lagu pujian dan penyembahan, dan juga hadir dalam ibadah atau persekutuan dan mengambil keputusan yang menyenangkan hati Tuhan dalam segenap aspek hidup kita. Dalam apa saja yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita pikirkan, hendaklah menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di kuis ya. Yang pertama, sebutkan dua nubuatan yang tertulis dalam Perjanjian Lama yang digenapi dalam cerita tadi. Apa yo? Ada dua tadi ya. Ya, ulangi Kak Upi, ulangi, sebutkan dua nubuatan yang tertulis dalam Perjanjian Lama yang digenapi dalam cerita tadi. Terus yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini tentang kebenaran Alkitab? Apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini tentang kebenaran Alkitab? Yang ketiga, bagaimana orang banyak menyambut Tuhan Yesus dan menyembahnya ketika Dia masuk ke dalam kota? Bagaimana orang banyak menyambut Tuhan Yesus dan menyembahnya ketika Dia masuk ke dalam kota? Bagaimana orang banyak menyambut Tuhan Yesus dan menyembahnya ketika Dia masuk ke dalam kota? Terus yang terakhir, yang nomor 4, dengan cara apa saja kita dapat menyembah Tuhan Yesus? Dengan cara apa saja kita dapat menyembah Tuhan Yesus? Nah, seperti biasa adik-adik bisa mengirimkan jawabannya melalui WA Group Golden Skit. Sebelum adik-adik melanjutkan aktivitas kembali, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kami bersyukur bahwa kami mempunyai Tuhan seperti Engkau. Kami mau Tuhan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, di dalam setiap aspek hidup kami. Biarlah menyenangkan hati-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, sampai bertemu kembali. Dah.